Iya, iya dong. Kamu ngapain merecok kemari? Iya, kamu dalam rangka apa? Iya, ibu kenapa marah-marah? Iya, kamu ini pengacara saya. Ibu jangan duduk-duduk saya. Ini pengacara saya. Ini pengacara saya. Itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Saya masih syukur tidak suruh kamu pergi. Ini pengacara saya ya. Ya. Udah, biarin. Silakan kalau kau mau preskon, silakan. Bu Elida Neti ini adalah kuasa hukum. Salah satu unsur yang saya laporkan adalah daftar istri saya. Yang itu dikutip oleh Denis tanpa melalui sebutan ini dikutip dari mana. Itu hanya tulisan ketikan 1, 2, 3 dan itu tidak sesuai. Di bawah baru dia bilang ingin daftar istri ke-8. Itu masuk unsur kemarin salah satu laporan saya. Bayangin ya, sampai jam 1 atau jam 2 dini hari saya menelaah ini dengan tim. Barulah LP kami diterima. Jadi bukan sembarangan ya. Oke? Ada berapa Bang yang lapor? Apanya? Ada 8 atau 7 barang bukti. Samsul Caniago itu ada 3 barang bukti. Nah, jadi sekarang saudara Uya Kuya saya minta untuk 4 kali 24 jam itu untuk minta maaf. Cukup ya, Bu Ida silakan. Baiklah, saya menambahkan di sini. Saya sampai saat ini baru sudah 60 umur saya, baru tahu ada orang seperti ini. Seorang perempuan cantik, tapi luar biasa mulutnya. Berani menghina orang, merendah-rendahkan orang, mencek rumah orang, mencek harta orang, mencek istri orang. Kenapa dia urus urusan orang? Iya. Jika kalian menghina orang, kalian akan lebih hina dari orang yang kalian hina. Iya. Ingat, manusia tidak boleh Dia ini menghina pengacara sesama. saya. Ya, manusia Bu Ida tidak ini boleh pengacara saya. sesama menghina. Satu, yang kedua, Allah saja yang melahirkan kita tidak berani menghina dan membuka aib kita. Kenapa kita lakukan itu? Apa maksudnya? Ini maksudnya apa ya, Bang? Apa pencapaiannya? Apa ngomonginnya apa maksudnya, Bang? Tolong jangan diganggu. Bu Ida ini pengacara Jangan diganggu. saya. Ibu jangan duduk saya. Iya, iya dong. Kamu ngapain merecok kemari? Jangan diganggu. Saya kan wanita. Iya, Wanita apa? kamu dalam rangka apa? Wanita begini. Iya, ibu kenapa marah-marah? Iya, Jangan diganggu. kamu ini pengacara saya. Ibu jangan duduk-duduk saya. Ini pengacara saya. Jangan tunjuk aku. Jangan tunjuk. Dari mana? Bisa ngomong baik-baik. Ini pengacara saya. Itu istri saya dari tadi menahan diri ya. Iya. Saya masih syukur tidak suruh kamu pergi. Ini pengacara saya ya. Mancing ya. Enggak ada Ya. mancing. Udah, biarin. Silakan kalau kau mau preskon, silakan. Bu Elida Neti ini adalah kuasa hukum saya. Saya juga pengacara pelapor, dia juga adalah tim saya. Dia pengacara saya. Silakan Bu Ida. Saya juga mau Jadi saya meminta kepada semua masyarakat di Indonesia agar bisa memilah dalam kehidupan bahwa di atas langit ada langit. Jangan terlalu euforia. Hari ini mungkin bisa dibayar, bisa diapain untuk mencari sensasi, untuk mencari hal yang harus tidak yang dibutuhkan. Mungkin dia butuh uang, mungkin dia butuh panggung, silahkan. Tapi jangan menghina orang dan merendahkan orang. Kita ini manusia, pasti di atas langit ada langit. Satu saat pasti akan menjerit kesakitan. Kalian akan lebih hina daripada orang yang kalian hina. Itu pesan saya kepada Anda Denis yang cantik, baik hati. Tapi Bang Asman juga hina saya. Nah, dalam hal ini saya demi Allah, demi Rasulullah, saya orang Muslim. Saya di luar biasa Allah dilalahnya hari ini bertemu dengan Denis. Makasih, Bu. Cantik sekali. Makasih, Bu. Tapi hatinya kurang baik. Ibu tahu dari mana? Hatinya kurang baik karena mulutnya nyerocos mencari kesalahan orang. Saya mencari kebenaran. Percayalah, bukan Anda yang mencari kebenaran. Bukan penegak hukum. Bukan Anda yang mencari kebenaran. Cari kebenaran, pergi kantor polisi.
Jadi dalam hal ini saya minta kepada Ananda Denis, tolong kontrol mulutnya, jaga diri. Kamu masa depannya masih panjang. Mungkin akan dapat kamu orang yang lebih baik ke depan. Mungkin kamu akan dapat orang yang akan lebih menjadi imammu ke depan. Amin. Nah, untuk itu jangan selalu mencari-cari kesalahan orang. Saya juga dicari-cari salahnya, Bu. Nah, untuk itu saya lihat di posting rumah orang di Medan, di posting. Dan itu bukan rumah saya. Salah rumah lagi. Jadi dihinanya, ini rumahnya, Masya Allah. Itu apa maksudnya merendahkan orang? Bagaimanapun maaf ya, saya nggak nyangka Bang Rasman berambisi beli Lamborghini sampai 2. Nggak nyangka saya. Kenapa? Orangnya yang saya kenal low profile. Dia punya pulau di Batam. Dia kaya, tapi dia hidupnya sederhana. Dia berhitung dalam hidup. Dia tahu mana yang harus disumbangkannya. Lebih baik dia membangun musala-musala daripada dia umbar-umbar. Karena dia adalah orang yang mengerti apis Al-Quran. Sempurna tetap milik Allah. Amin. Belum terlambat. Sadarlah, wahai anakku, Denis yang cantik, yang dimuliakan Allah. Amin. Kamu Muslim? Bukan. Nah, mungkin dimuliakan oleh Yesus lah. Amin. Nah, mudah-mudahan kau ditunjukkan jalan yang benar. Amin. Apapun agama, kebenaran itu pasti disukai oleh agama itu. Betul. Tidak Amin. ada yang bisa. Kamu perempuan, saya anak saya sepantaran kamu. Amin. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada Denis, jaga mulut, jaga etika, jaga hati orang lain. Jangan pernah kau lukai hati orang lain. Kau menjerit-jerit, istrinya ada, sudah menahan diri, anaknya menahan diri. Tolonglah nak, hargai orang. Tapi aku juga merasa dilecehkan, ngomongnya begini, Pak. Jadi ini kami lagi ada preskon. Kamu datang seperti ini, mohon jangan terlalu arogansi. Ya, saya mau nanya ini maksudnya apa, Bu? Apa? Ini, video ini. Itu enggak. Ibu kan ngomong pelecehan, ini juga masuk pelecehan. Jadi kalau kamu mau cari itu pelecehan, Lapor kamu polisi. preskon sendiri. Lapor polisi. Kamu lapor polisi. Aku mah nggak mau apa, banyak kerjaan aku, tukang bunga, banyak rangkaian. Oh, itu serta kamu. Berarti kamu hanya sekedar sensasi. Bukan, saya membela kebenaran dan keadilan. Dari mana pula kamu Oke. membela kebenaran? Cukup, Iya. cukup. Ada yang Sebentar, lebih, sebentar, Pak. Bu Ida. Iya. Sudah selesai, Bu Ida? Ya mungkin itu ya. Iya. Pasti kena batunya. Iya. Kamu pasti akan kena batunya. Saya secara hukum akan jejal persoalan ini sampai titik yang terakhir. Terima kasih. Ancamannya apa bukan, Bu? Ini bukan ancaman. Habis apa? Saya akan lakukan secara hukum sebagai kuasa hukum Rasman Arif Nasution. Bukan ancaman, bukan, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu Ida. Kasih minum, boleh. Minum. Bang Rasman, ini kan adanya perselisihan sama Denis dan Bu. Ini kan berkaitan dengan... Sebenarnya saya nggak ada perselisihan sama anak ini. Nah, ini kan ada berkaitan dengan Denis. Bayangin ya, Medina Zain sudah bayar 50 juta. So, apa masalah dengan dia? Ya masalah. Saya kan mau tanya. yang kenalin dia sama Bu. Dia bilang mencari kebenaran. Iya. Lah, dia sudah dibayar. Terus kok saya disenggol-senggol? Heran juga saya. Ngatain saya cadel, Dengerin ya. Nah, jadi ini ranah ini biarkan berproses secara hukum. Melawan ini hanya dengan kedewasaan. Kalian bayangin aja ya, istri saya masih menahan diri, anak saya menahan diri, istri saya menahan diri, ajudan saya menahan diri. Ya, Saya sendiri juga menahan diri. bayangkan kan ya, anak saya kena koas. Kalau nggak sudah mau datang nih. Jadi saya bukan menjadikan anak saya di sini apa. Oh datang dampingi, bukan. Dia sangat tidak nyaman saya diperlakukan oleh orang-orang yang tidak ada urusan dengan saya. Makanya dia minta datang. Itu saja. Anak saya yang paling kecil juga datang. Dia nanya gitu. Ya, cukup ya. Sudah cukup. Satu deh, Bang. Ini maksudnya apa? Kamu mau preskon atau mau saya jawab aja? Kalau saya jawab, kamu pulang. Tapi habis itu lihat kamu ya. Hah? Lihat kamu dulu di depan kamunya. Di depan. Lihat gak abangku sayang. Memang gitu. Nih Bang. Abang ini maksudnya pelecehan bukan sih Bang? Kamu mau jawab? Mau saya jawab? Mana? Ini Bang. Nah, apa? Cinta buah mangga kata Abang. Nah, terus salah. Bukan
cinta buah pepaya. Kenapa? Itu konotasi maksudnya apa? Kok kau yang menafsir-nafsir? Iya, saya nanya. Makanya kau tafsir sendiri. Ya, aku nanya. Saya memang cinta buah mangga, di mana-mana saya makan buah mangga. Oh, itu konotasi. Kalau masalah pepaya, sering saya, tapi jarang saya makan buah pepaya. Mangga terus di rumah saya. Abang jangan marah-marah dong. Kok marah? Itu kacamatamu jatuh. Iya, makasih Kak. Kenapa? Terus mau ngomong apa lagi? Itu kan termasuk pelecehan bukan sih, Bang? Kau tanya aja, jangan tanya saya. Abang kan Tanya pengacara ahli saya. bahasa. Udah cukup ya? Kok saya pengacara, saya melaporkan kok saya pengacara. Iya. Datangi Hotman Paris, Itu Farad Abbas, supaya jadi Nggak pengacaramu. mau, saya maunya pengacara. Kau udah dibawa laporan polisi. Ya pengacaranya Bang Dasman. Bagaimana pengacaranya? Saya melaporkan kamu kok saya pengacaranya. Ya kan saya adik apa? Cukup ya? Udahlah, jangan dilayani gila. Oke, terima kasih. Jadi saya menghadirkan anak saya karena anak saya yang minta ya nak ya. Dia tidak mau ayahnya dikomentari setiap saat. Ingat ya, uya-kuya waktu 4 kali 24 jam. LP sudah masuk 1, bahkan unsurmu saya lihat itu jauh lebih kuat. Tapi saya ingin kau minta maaf. Bu Evi, saudara juga saya minta untuk minta maaf. Samsul Caniago tidak ada maaf. Sama dengan Dennis tidak ada maaf. Oke? Terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.